الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Di sini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ujian untuk kita. Lantas timbul sebuah pertanyaan, apa tujuan diadakan ujian itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan ini di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi adanya ujian di sini dihendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa-siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Lantas bagaimana hendaknya seorang muslim seperti kita ini menanggapi sebuah ujian yang mampir di dalam kehidupan kita? Di sini kita akan membahas 3 poin bagaimana sikap seorang muslim ketika dia diterjang oleh sebuah ujian. Yang pertama, ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, dan pasti di balik ujian itu ada sebuah hikmah, ada sebuah pembelajaran. Di dalam poin ini akan kami bawakan 2 kisah yang semoga kita bisa memetik ibrah dari kisah ini. Yang pertama, kisah yang dialami oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, yang mana tatkala kaum muslimin pulang dari medan perang Tabuk, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada kaum muslimin, yaitu kurma-kurma mereka mengalami pembusukan. Jadi tatkala perang selesai, kaum muslimin pulang ke Madinah, kurma-kurma mereka mengalami pembusukan. Lantas di sini ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf berani membeli kurma-kurma mereka, karena sejatinya beliau ini ingin menjadi seorang yang miskin agar hisab beliau menjadi mudah di akhirat nanti. Setelah dibeli semua kurmanya, lalu beberapa waktu kemudian ada datang delegasi atau utusan dari daerah Yaman yang mana mencari kurma busuk di kota Madinah. Kita tahu bahwa kota Madinah ini adalah produsennya buah kurma, sehingga delegasi ini datang ke kota Madinah. Lalu bertanyalah kepada penduduk Madinah, apakah kalian memiliki buah kurma tersebut? Dijawab sama mereka, kurma-kurma kami telah dibeli oleh Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Singkat cerita, delegasi ini menuju ke kediaman Abdurrahman ibnu Auf untuk menanyakan kurma busuk itu. Setelah dikatakan, ya, aku punya kurma busuk itu. Lalu delegasi ini berkata, kami akan beli kurma busuk itu dengan berkali-kali lipat, karena di daerah kami sedang terkena wabah dan obatnya adalah kurma busuk. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, jika kita rincikan terhadap kisah ini, maka kita bisa menyimpulkan ujian itu datang dari Allah. Maksudnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu apa yang terbaik oleh hamba itu sendiri. Kita tahu tatkala Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu tatkala membeli kurma busuk itu mungkin ditentang keluarganya. Kenapa? Karena
ngapain beli barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali? Kalau kita melihat ilmu ekonomi dunia, hal ini namanya rugi. Kita membeli barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali dan kita tidak bisa mengambil manfaat dari barang tersebut. Intinya beli rugi Abdurrahman ibnu Auf ini. Akan tetapi di sini pelajaran yang bisa kita petik, Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, ia tetap sabar, ia tetap yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tatkala kita sebagai seorang hamba melakukan perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perdagangan itu pasti akan menguntungkan. Dan kita lihat dari kisah ini, Abdurrahman ibnu Auf mendapatkan dua hal. Ia telah mendapatkan pahala yang begitu banyak untuk dia di hari kiamat nanti, dan dia telah mendapatkan harta yang banyak karena kurma yang busuk itu telah dibeli berkali-kali lipat oleh delegasi dari Yaman. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, ada seorang pemuda yang gagal menikah. Kisah ini pernah saya bawakan di dalam taklim ini, saya ulangi kembali. Jadi singkat cerita, seorang pemuda ini yang mana 2 bulan ke depan ini dia akan menikahi seorang wanita pujaannya. Tiba-tiba wanita ini membatalkan secara sepihak. Ditanyakan kepada walinya, "Bapak gimana kok dibatalkan secara sepihak?" Bapaknya tidak bisa menjawab karena ini kemauan dari putrinya sendiri. Singkat cerita, selama 2 bulan ini, Bapak Ibu sekalian, pemuda ini merengek, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijodohkan kepada wanita tersebut. Lantas di hari pernikahannya, kita analogikan di tanggal 1 dia menikah, mungkin di tanggal 10 atau 2 pekan setelahnya, di tanggal 14, wanita ini menikah dengan pemuda selain dirinya. Seperti itu. Dan ketika pemuda ini tahu wanitanya ini menikah, dia tidak berdoa lagi, karena tidak mungkin seseorang yang sudah menjadi jodoh orang lain, kita tetap memaksakan diri kita agar wanita itu menjadi jodoh kita. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan ke depannya wanita ini terdapat penyakit, divonis kanker payudara. Selang beberapa bulan berikutnya wanita ini, mohon maaf, diangkat dadanya, diambil karena betapa parahnya penyakit yang telah dialami. Beberapa bulan berikutnya sebelahnya diambil lagi, dan beberapa bulan berikutnya dia mengalami buta. Bapak Ibu sekalian, setelah itu beberapa bulan berikutnya wanita ini meninggal. Kita lihat kisah ini Bapak Ibu sekalian, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tidak ingin pemuda ini bersedih yang berlarut-larut, karena di dalam umur pernikahan yang masih sangat dini, masih hitungan pengantin baru, dia sudah mengalami ujian yang begitu beratnya. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran, ujian itu datang dari Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, dan pasti ada hikmah di balik ini. Dari 2 kisah ini Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memberikan hikmah di dalam ujian yang kita alami. Allah tunda 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan pada saat itu kita menjadi tahu bahwasanya ujian yang kita alami ini pasti memiliki hikmahnya. Dan kita sebagai seorang hamba, hendaknya kita senantiasa berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlanjut ke poin yang nomor 2, yaitu sabar dalam menghadapi dan tanamkan dalam hati bahwa ini hanya sementara. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita telah membagi definisi sabar ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam
menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sabar dalam menahan diri dari apa yang Allah larang. Para ulama kita telah membagikan bahwa sabar itu ada 3 macam. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita sedang diuji tentang ekonomi, sedang diuji tentang keluarga, sedang diuji tentang kesehatannya. Maka di sini pesan untuk saya pribadi, nasihat untuk pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa sabar dan tanamkan dalam hati bahwasanya ini hanya sementara. Ujian itu hanya sementara. Karena hal ini bisa menjadi penghibur Bapak Ibu sekalian. Tatkala seseorang merasa sedih atas ujian yang ditimpa di hadapannya, maka hendaknya dia menghibur dirinya sendiri bahwa ini hanya sementara. Ujian ini hanya sementara. Begitu juga dengan orang yang diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa nikmat itu hanya sementara dan nikmat itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 2 yaitu sabar dalam merangkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh. Tidak dipungkiri para jamaah sekalian bahwasanya terkadang kita ini merasa jenuh dalam melakukan amal soleh. Jika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun, dikurangi dari masa balik kita 15 tahun, mungkin selama 45 tahunlah kita harus bersabar. Kita harus bersabar selama 45 tahun untuk merangkai amal soleh yang kita kerjakan. Jika tidak Bapak Ibu sekalian, maka kita akan tergelincir, kita akan terjatuh, di mana kita akan menyesal di hari kiamat nanti. Jika kita tidak sabar, kita akan melakukan kesyirikan, waliyadzubillah. Kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hal yang tidak bisa kita anggap remeh. Maka dari itu, selama kita hidup di dunia ini, pesan untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian untuk bersabar dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lagi-lagi hanya sementara. Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hijr ayat yang 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan al-yaqin ini dimaknai dengan kematian. Tatkala kematian sudah menyebut, maka kholas, sudah selesai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada Allah pun hanya sementara, tidak selamanya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, bersabar atas hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari kemaksiatan. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Akan tetapi syariat yang Allah turunkan kepada kita melarang itu semua. Melarang itu semuanya. Maka dari itu hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita bersabar. Karena lagi-lagi akan ada waktunya kita bisa melakukan semau kita, yaitu di dalam surga nanti. Dan semoga kita termasuk penghuninya. Dan ada sebuah ayat yang menghibur kita para jamaah sekalian, yang mana ketika kita ini terbisiki oleh jiwa kita untuk melakukan hal-hal yang haram, yaitu di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat yang sebentar.
Ayat yang ke-46 yang berbunyi waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya maka baginya ada 2 surga. Di sini Allah menghibur kita untuk bisa sabar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji yang Allah berikan bagi hambanya yang takut kepadanya akan mendapatkan 2 surga. Dan ini lagi-lagi hanya sementara. Jika kita mengamalkan ayat ini, tentu kita akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 3 dari uraian 3 hal yang harus dilakukan seorang muslim tatkala ia sedang ditimpa musibah, ditimpa ujian, yaitu taubat. Ujian itu bisa selesai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para pendahulu kita, para jamaah sekalian, dari karangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, para orang-orang yang telah sukses di masa lalunya. Bagaimana tatkala mereka ini ditimpa ujian? Apa yang mereka lakukan? Di sini saya akan membawakan contoh dari Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus yang kita tahu bahwa beliau ini diuji dengan yang sangat-sangat berat ujiannya, yang mana beliau ini tidak memiliki penolong satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tatkala beliau ini sedang di atas kapalnya ini sedang overload atau kelebihan muatan. Kalau istilah kita itu kapten atau nahkoda kita menginstruksikan bahwasanya harus ada yang keluar dari kapal ini. Diundilah nama-nama penumpang di situ dan nama Nabi Yunus yang sering keluar di dalam undian tersebut. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari kapal itu, dan di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Yunus. Tatkala dia keluar dari kapal itu, dia ditelan oleh ikan paus. Kita lihat para jamaah sekalian, di sini Nabi Yunus mendapatkan 3 kegelapan sekaligus. Mendapatkan kegelapan malam hari, mendapatkan kegelapan di dalam samudra, dan mendapatkan kegelapan di dalam perut ikan. Lantas siapa yang menolong beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menolong beliau. Di zaman dahulu nggak ada GPS, nggak bisa nge-track istilahnya. Nggak bisa kita tentukan lokasi Nabi Yunus pada saat itu, dan nggak bisa kita tentukan karena nggak ada sistem sonar. Kalau di dalam kapal selam ada sistem sonar untuk mendeteksi area bawah, seperti itu kurang lebih. Akan tetapi di sini Nabi Yunus alaihi salam menjadikan Allah Subhanahu wa taala sang penguasa langit bumi menjadi penolongnya. Beliau bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat yang 143 sampai 144 berbunyi, "Falaula annahum kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Yang artinya, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang berzikir, orang yang banyak berzikir, bertasbih pada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit, hari kiamat. Jika beliau ini tidak bertawakal pada Allah, tidak banyak-banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan tetapkan beliau masih berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat ditegakkan. Dan di sini terdapat pelajaran yang berharga para jemaah sekalian. Nabi Yunus berzikir dengan kalimat yang agung. Di sini terdapat 3 kalimat yang begitu mulia. Yang pertama kalimat tahlil, yang kedua kalimat tasbih, yang ketiga istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka inni, Maha suci Engkau, kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau mengakui kesalahan beliau, dan mengakui kesalahan beliau ini termasuk dari rukun taubat, yaitu menyesali dan mengakuinya.
Ini contoh yang pertama, figur yang mana menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat kembali. Dan yang kedua, contohnya yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang 21, ayat yang ke-83 berbunyi, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Lagi-lagi para jamaah sekalian, para nabi mengajarkan pada kita tatkala ditimpa musibah, ditimpa ujian, maka solusinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah dari Nabi Ayub ini. Beliau ditimpa penyakit, ada yang mengatakan belasan tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Dan beliau tetap saja berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya ujiannya para nabi ini paling berat. Ujiannya para nabi ini sangat berat daripada kita sebagai manusia biasa. Dan yang nomor 3, para jemaah sekalian, yaitu Nabi Zakaria. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang keempat yang berbunyi, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fahabali min ladunka waliya. Di dalam ayat 4 dan 5 ini Nabi Zakaria mengajarkan pada kita. Saya bacakan artinya terlebih dahulu. Dia Zakaria berkata, ya Rabbi, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rabbi. Ayat yang selanjutnya, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Di ayat ini menggambarkan pada saat itu Nabi Zakaria alaihi salam dalam kondisi tua, dalam kondisi sepuh. Itu yang pertama. Yang kedua, istrinya adalah seorang yang mandul, yaitu tidak memiliki anak, tidak memiliki kemampuan untuk bisa hamil. Akan tetapi di sini mengandung sebuah pelajaran bahwasanya Nabi Zakaria tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terus-menerus mengulang doanya. Ini 3 hal yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim, Bapak Ibu sekalian. Di solusi lain, Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan solusi kepada kita, yaitu di dalam Quran surat At-Tolaq. Di dalam ayat ini saya bacakan potongan ayatnya. Tatkala seorang hamba ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia bertakwa kepadanya, maka dia akan mendapatkan 5 manfaat. Yang pertama, di ayat yang kedua, potongan ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar baginya, bagi siapa-siapa yang bertawakal kepadanya. Dan yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Bagi orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak hanya itu, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan ini sebaik-baik penjamin para jamaah sekalian. Kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa langit bumi. Yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Yang pertama, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, diberikan sebaik-baik penjamin,
dan yang keempat ini diberikan kemudahan untuk menyelesaikan urusan-urusannya, dan yang kelima ini adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. 5 manfaat ini akan kita dapatkan, akan kita raih tatkala kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ini Allah memberikan ganjaran yang begitu besar untuk kita di hari kiamat nanti, karena ketika kita sabar dalam menghadapi ujian dan kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menganggap ini sebagai amal soleh untuk kita, dan kita akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa di hari kiamat nanti. Ada ayat yang serupa dalam mengatasi sebuah problematika hidup, yaitu di dalam Quran surat Nuh ayat yang 10. Saya bacakan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, yang artinya, maka aku berkata pada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yang selanjutnya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Selanjutnya, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jika di dalam surat At-Tolak tadi itu masih bersifat global, karena wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki ini bentuknya global. Tetangga yang baik adalah rezeki. Mertua yang baik adalah rezeki. Keluarga yang baik adalah rezeki. Kendaraan yang baik adalah rezeki, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam Quran surat Nuh dijelaskan lagi, barang siapa seorang hamba yang membasahi lisannya untuk senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan harta. Di sini terdapat lafaz yang mengatakan wa yumdidukum bi amwal, jamak dari mal, yang artinya harta. Kalau harta ini spesifik, yaitu bisa emas, bisa uang, dan lain sebagainya. Ini adalah manfaat bagi kita yang senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan tutup dengan sebuah kisah dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau didatangi oleh seseorang yang mana mengeluhkan bahwasanya beliau ini sudah lama menikah, akan tetapi belum diberi karunia momongan, karunia anak. Maka dijawab oleh beliau, Imam Hasan Al-Basri, maka kamu hendaknya melazimkan istighfar. Beliau lalu yang nanya ini pergi. Lalu datanglah yang nanya yang kedua, mengadukan bahwasanya tahun ini saya gagal panen, wahai Imam. Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, maka hendaknya kamu senantiasa melazimkan untuk beristighfar. Orang ini pergi, orang yang nanya ini pergi. Lalu orang yang terakhir datang mengeluhkan karena seretnya rezeki, sempitnya rezeki yang dia miliki. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan untuk senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini pergi. Ditanyalah murid beliau, "Wahai Imam, kenapa 3 masalah yang berbeda-beda solusinya satu?" Dan Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan ayat ini. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka sudah jelas bagi para jamaah sekalian, tatkala kesulitan menghimpit kita, hendaknya kita melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, ujian itu datang dari Allah, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, dan pasti ada hikmah
yang indah di balik ujian itu. Yang kedua, sabar dalam menghadapi dan tanamkan dalam hati kita bahwasanya ujian ini sementara. Dan yang terakhir, ujian itu bisa selesai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kembali ini bisa menjadi dua hal, yaitu memperbaiki kualitas maupun kuantitas amal soleh kita, atau kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah itu murni dari saya, dan saya siap rujuk untuk kembali kepada pemahaman yang benar, dan jika itu ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.